Saat ini kita akan kedatangan seorang tamu, Orang petani dia bro. temen ya, buat sharing-sharing dan ngobrol ngalur ngidur ya. Oke, kita lanjut aja panggil Bang Oji. Sini Bang, duduk Bang. Ah. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Anda sendiri gimana Bang? Baik Bang. Kegiatannya apa aja Bang sekarang? Ya cuman ke laut ke Dejas dari Mesir ke utara selatan. Kalau kita perlu ketahui ya, Bang Oji ini penggiat seni budaya pencak silat yang di area Pulau Madura ya Bang ya. Insya Allah. Sekarang tergabung di apa Bang? Sekarang untuk saat ini saya ikut SPKSM, juga ikut FK Mabes. FPKSM itu apa Bang? Sarana untuk pelestari pencak silat. Oh, di daerah Madura. Madura aja, sekitar Madura atau di untuk seluruh Indonesia? Saat ini masih di Madura, 4 kabupaten sama di Jakarta. Di Jakarta. Sama halnya kayak FK Mabes di Madura. Ini mau menyusul di Madura, khususnya di Bangkalan, di Sampang udah ada, di Surabaya, terus di Bandung sama Jakarta. Oh gitu ya Bang ya. Oke. Awal mula Bang Oji ini tertarik atau berkecimpung di bidang seni bela diri pencak silat nih gimana Bang? Itu asal muasalnya itu dari almarhum ayah. Dulunya saya nggak hobi. Almarhum ayah itu bilang kalau cowok harus punya mainan gitu. Rata-rata orang Madura seperti itu ya Bang ya. Cuman emang sama almarhum itu cuman dibilang ini mainan bukan untuk jago-jagoan, hanya untuk seni aja. Berarti bela diri juga kayak gitu ya Bang. Namanya juga pencak silat. Nah, terus pertama dulu memang yang mengajari atau memperkenalkan gerakan-gerakan silat itu almarhum ayah. Kalau boleh tahu nih Bang ya, di pencak silat itu kan ada banyak perguruan seperti itu. Kalau Bang Oji sendiri dari almarhum ayah dulu itu dari aliran yang mana Bang? Kalau saya sendiri nggak tahu, soalnya ayah itu kalau melatih saya nanya ini mainan apa, udah main aja. Oh gitu. Intinya kamu belajar gitu. Hanya itu jadi aja. Tidak ada apa ibaratnya aliran apa atau perguruan apa ya Bang? Sebenarnya semua pencak silat itu sama. Samanya apa? Dari gerakannya hampir sama, cuman bedanya itu kadang dari aplikasinya, dari pukulan jurus tajamnya atau dari kosongannya, itu aja yang bisa membedakan. Sebenarnya sama, pencak silat itu sama semuanya. Tapi kalau sekarang Bang Oji nih udah setelah dari ayah gitu ya, dari almarhum Bapak Bang Oji ya. Langkah berikutnya, tahap berikutnya tuh gimana Bang? Saya dari dulu gak pernah ikut kayak permisi ya, yang punya layar, kayak PSHT, perguruan itu. Dulunya saya itu sama ayah, kamu kesini ya nak, perorangan terus pribadi, ibaratnya sekarang itu privat lah, nggak pernah ikut dari PSHT, enggak, ke sini, ke situ, ke sana, cuma satu di Gajah Putih aja dulu di Perak. Gajah Putih ya, bisa dimasuk juga. Almarhum Pak Rahmadin dulu emang punya layar namanya Gajah Putih di sekitaran Surabaya Utara, mungkin udah tahu semua. Ya, berarti termasuk dari salah satu alumni Gajah Putih juga ya. Walaupun nggak tahu apa alumni juga. Oke Bang, terus gimana Bang sekarang perkembangan pencak silat di area Madura sendiri? Sekarang pencak silat itu semakin dikagumi, semakin digemari mulai dari anak kecil sampai dewasa, terutama setelah sosmed sekarang kan udah canggih. Iya benar. Sebut aja TikTok gitu kan sekarang lebih digemari sama orang-orang sekitar. Punya akun TikTok juga Bang? Ada. Oke, nanti kita ini ya share ya di bawah ini ya, nanti follow juga ya akun TikToknya Bang Oji. Oke. IG juga ya Bang ya, ada ya Bang? Ya oke, nanti kita share juga semua ya. Terus gimana Bang sebenarnya
esensi pengertian Pancasila sendiri menurut Bang Oji itu apa? Kalau menurut saya pencak silat itu ada 4 unsur. Oke Bang, minum dulu Bang. Siap, Ngopi dulu Bang. Kopi hitam apa coklat Bang? hitam aja. Pahit. Sepahit kehidupan kita ya. Gimana Bang? Ya kalau menurut saya, bukan menurut saya, menurut guru saya dulu itu pencak silat itu ada 4 unsur. Dari 4 unsur itu harus sama ada. Pertama olahraga, Ya. kedua seni, ketiga bela diri, keempat mental spiritual. Oh, jadi olahraga, seni, bela diri, mental spiritual. mental dan spiritual. Jadi bukan bela diri yang diutamakan ya Bang ya, tapi Seperti gini, kalau kita cuma mengutamakan olahraga ya, ya. kita lari aja olahraga. Cuma lari kan udah dibilang olahraga. Iya, benar. Kalau kita cuma mengutamakan Seni. seni jaipong itu seni. Oh iya, betul. Tarian leak seni itu. Nah, kalau kita cuma punya bela diri aja. Kita mau dipukul orang lari aja itu udah bela diri namanya, pembelaan. Oh iya, namanya juga bela diri ya, membela diri ya Bang. Nah, kita keempat harus punya mental spiritual. Dalam setiap perguruan itu pasti ada. Mental spiritualnya itu beda-beda, tapi tujuannya sama. Kalau permisi ya, kalau kita kan muslim, tujuan ini sama. Belajar pencak silat itu bukan untuk apa ya? Gaya-gayaan. Bukan, maksudnya Apa Bang? bukan untuk memberi pelajaran untuk pembelaan diri aja. Belajar pencak silat itu lebih memantapkan diri bahwa sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Apa itu Bang? Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali Allah. Oh ya, jadi intinya pencak silat ini cuman ibaratnya perantara dan ujung-ujungnya tetap. Karena kita apa ya? Kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Kita ini hanya hamba. Dari tanah kembali ke tanah. Tapi gini Bang, kalau ini alhamdulillah ya kalau di daerah Madura ya mungkin belum ada kondusif, untuk ini. Perguruan. Kan sekarang lagi banyak ramai itu Bang. Di mana-mana ada perguruan silat ini dengan ini. Atau ketika ada bentrokan itu ini pencak silat ini. Baru semua perguruan itu gak ada yang mengajarkan narsis, gak ada. Semua atau kan namanya membanggakan diri sendiri gak ada ya Bang. Bahwa saya ini perguruan ini gak ada ya. Pencak silat itu kata orang Madura ya. Pencak itu sempeng cecak ngucap. Silat itu silaturahmi. Jadi kita tuh sama grup mana aja pengennya silaturahmi. Cari pencak, sempen, cecak pencak. Katanya orang disimpan Madura. Dan jangan diomongkan. Jadi cukup diri kita sendiri yang tahu bahwa kita mempunyai apa aja kita disimpan aja, kecuali ada orang pengen tahu kita gimana sharing. Silaturahmi itu dalam pengertian Madura ya Bang ya. Jadi kita itu silaturahmi, namanya silaturahmi sama siapa aja kan kita bebas. Iya benar Bang. Intinya cari teman dan saudara, nyari kancah bener. Jadi pencak silat itu nggak ada yang mengajarkan untuk bermusuhan, nggak ada. Jadi untuk menanggapi hal-hal yang kayak gitu, kalau menurut Bang Oji sendiri nih ya, itu gimana itu Bang? Ya nggak ada lagi, cuma satu. Jiwanya itu tetap kita tanam, cari belah ben bangsa, nggak ada lagi. Ama siapa aja, cari belah ben bangsa, nggak ada lagi. Mungkin. Sama perguruan mana aja kalau bisa kita masuk, kalau bisa kita belajar sama dia. Gitu. Benar. Sharing. Jadi intinya kalau mungkin yang mengatasnamakan atau keributan atau ada apa gitu. Itu bukan dari yang atas, yang cuman mungkin di bawahnya itu masih kurang paham tentang pencak silat. Karena pencak silat nggak mengajarkan narkis. Bahkan kita kalau ada keributan kalau bisa ngalah. Ngalah bukan untuk dibilang kalah. Kata orang Madura mungkin apa Bang mungkin Bang? Ada istilah apa? Kata orang Madura itu ngalak mabel. Ngalak mabel. Ada pasor. Intinya Intinya gini, yang penting
bukan urusan samper kata orang Madura itu kalau bisa saling dimaafkan. Nah ini bang, urusan samper itu apa bang? Ya mungkin ya. Ah. Kata orang Madura ini kan identik dengan gengsi besar. Oh iya iya. Ya, kayak istrinya lah digoda. Oh itu bukan urusan samper. Urusan samper. Nah itu udah gak ada kata maaf lah. Kata orang Bang. Madura sih. Bukan cuman orang Madura aja kalau untuk urusan itu kan. Di luar Madura pun semua. Jadi soalnya kalau untuk hal itu kehormatan. Iya. Nah, jadi kalau di luar itu kalau bisa kita saling memaafkan lah. Iya bang, untuk ini bang, ini untuk di dalam apa dunia pencak silat ya, itu kan saya sering dengar nih, pencak sonde, pencak apa, itu gimana tuh bang? Ya intinya bro sebenarnya sama. Soalnya kalau sonde ya, saya kan bilang gitu, soalnya saya belajar ke sonde ya, Gajah Putih. Sonde itu jurusnya mulai 1 sampai 24 itu sama, ngambil dari metik intinya dari beberapa permainan kayak Cimandinya juga ada gitu. Jadi saya kan bilang dari tadi semua sebenarnya pencak silat itu sama ya. Sama intinya lupa tapi tak sama, pengajarannya juga sama cuman bedanya kayak tadi gerakannya diperindah mungkin kadang beda. Acara spiritualnya itu beda. Kayak misalnya satu misal ya, kalau perguruan ini kalau lulus spiritualnya kayak apa, kalau lulus kayak apa, selamatannya kayak apa, beda. Beda di sana aja, ritualnya aja mungkin ya. Ritualnya aja yang beda. Kalau untuk kayak gerakan atau jurus itu rata-rata hampir sama. Cuman mungkin dimodifikasi atau untuk kalau untuk olahraga mungkin ini bro. Sebenarnya saya nggak ke pencak silat nggak seberapa tahu ya. Cuman saya sering silaturahmi. Kalau sonde misalnya ya, itu ibaratnya kereta. Mana kereta? Urusan maju terus. Oh ya, serang ya, menyerang ya. Gak ada kata mundur. Kalau kayak Cimande ya, kadang Cimande itu lari bukan untuk takut, lari untuk menghindar atau cari untuk menjepit orang. Iya. Jadi bedanya kayak gitu. Kayak selewa itu ada mundur, ada majunya gitu. Kalau sonde itu emang mutlak. Sampai tahu gajah? Tahu. Nah, gajah kayak apa gajah? Maju. Iya benar. Yang diambil filosofinya dari situ ya. Kalau untuk sonde dia untuk gerakannya atau untuk intinya dia menyerang aja. Maju gitu. terus. Kalau untuk ada yang bilang dulu almarhum itu mundur selangkah itu diharamkan. Oh iya. Kayak gitu kalau untuk sonde. Tapi kalau untuk Cimande beda. Macam mengambil esensinya sebelum menyerang mungkin memperhatikan dulu ke samping dulu, tergantung dari sikon. Iya, melihat musuh dulu. Kan ada yang bilang sonde ini pencak tokar. Sebenarnya bukan pencak tokar. Kalau pencak tokar itu identiknya apa ya? Seakan-akan belajar silat itu tokar. Bukan. Kata saya itu pencak keras. Karena memang intinya dia menyerang gitu. Bukan keras apa? Keras dalam latihannya. Karena apa? Sampean coba silaturahmi ke pendekar-pendekar sonde. Pastinya ininya kayak mati. Dipegang itu keras. Dicubit itu kayak nggak kena. Karena memang mungkin ajarannya dia emang menyerang. Emang seperti apa ya? Kalau taekwondo saya nggak tahu. Cuman emang keras pelajarannya. Kalau kayak cuman dia kan kayak ada masih jalan, ada tari-tariannya kayak mungkin lebih mengedepankan seninya mungkin ya. Mungkin yang seperti yang Bang Oji bilang tadi ya. Pencak silat itu kan esensinya ada 4 dasarnya. Olahraga, seni, terus bela diri, sama mental spiritual. Mungkin kalau di sonde itu kan menyerang terus, mungkin dia menekankan untuk olahraga atau bela dirinya yang dikedepankan. Kalau di mana Cimande mungkin seninya seperti itu ya. Kalau ini, kalau di mana di kompetisi atau kayak atlet-atlet itu kan ada yang pasangan atau yang dibilang perseorangan itu. Itu kalau saya pernah dengar istilah sih, koningan apa kembangan apa kayak itu. Nah itu apa itu? Ada gitu. Kalau kembangan itu kan termasuk metik dari jurus, cuman
dikasih variasi gimana caranya bisa dilihat secara indah. Oh, itu yang sering. Biasanya berpasangan ya? Berpasangan ada, tunggal ada. Kelompok ada ya. Kalau kempungan kayak gitu. Tapi yang sering dipakai kayak kejurnas itu emang mutlak kempungan semua. Cuman dimodifikasi sama jurus. Tapi jurus itu misalnya agak keras lah. Itu agak dilemesin agar kelihatan bagus. Iya, diambil seninya mungkin ya kayak gitu. Banyak juga loh, bosnya dari Madura tuh yang berprestasi. Alhamdulillah kalau seperti SPKSM dulu kemarin di Kejurnas Sumatera itu sama di Jawa Barat masuk semua. Bisa dibilang juara umum. Oh, di acara apa itu, Bang? Acara Kejurnas. Oh, Kejurnas. Kejurnas Sumatera sama Kejurnas Jawa Barat. Kejurnas pencak silat itu ya. Alhamdulillah dari SPKSM menyumbang atlet mulai yang umur 9 tahun sampai yang dewasa. Oh, itu atas nama FPKSM. Itu dalam apa namanya? Dalam kontingen apa? Kayak tadi apa perorangan apa? Itu sama-sama ada. Semua ada. Tunggal, kelompok, pasangan, itu aja. Tapi bukan untuk tarung, bukan. Tapi berarti SPKSM. SPKSM. Itu tapi bukan semacam perdepokan atau perguruan bukannya. SPKSM ini semacam gini. Gimana? Intinya SPKSM itu tujuannya satu, prestasi. Prestasi sama mendidik. Itu anggotanya memang untuk orang Madura aja atau gimana? Untuk sekarang ini pengen untuk Madura saja. Karena pengen mengembangkan seni bakat-bakat Madura yang ada di Madura gitu ya. Jadi tapi tidak tertutup kemungkinan dalam SPKSM ini beberapa aliran ada. Semua ada. Bahkan PSAT masuk. Kayak Mas Arjun masukkan PSAT. Yang ada di Madura itu. Jadi ketika ada apa nih? Kompetisi atau nanti lomba kalau ada kompetisi kayak Kejurnas semua dikumpulin. Semua dikumpulin kan per anggota itu memasukkan atletnya. Nanti sama para sesepuh disaring lagi. Secara kasarnya audisi lah. Yang mana yang mau diambil? Kalau Bang Oji sendiri di SPKSM ini sebagai apa sekarang? Saya sebagai norok buntek. Jangan begitu. Jangan seperti itu. Punya apa-apa. Cuma norok buntek. Kalau misalnya ada acara ya cuma norok buntek. Gitu. Jangan nanti atlet yang ikut ke sana. Ya, alhamdulillah sekarang pencak silat di Madura makin digemari lah. Amin. Semenjak Bang Oji TikTok, mulai turun tangan ya. TikTok alhamdulillah makin digemari para pecinta-pecinta seni. Bahkan sekarang di bagian anggota-anggota SPKSM banyak pesat yang mau masuk ke grup ini. Maksudnya kan di SPKSM itu anggotanya punya perguruan masing-masing. Oh iya. Jadi setiap harinya itu selalu ada tambahan di Cempaka Putih, di perguruan Pagar Nusa yang PSAT dan lain-lainnya ada ya. Ada tambahan, orang itu tambah semangat. Ya, jadi media sosial itu kayak TikTok itu sangat berpengaruh juga ya untuk kemajuan dan perkembangan pencaksilat. Apalagi sekarang kan zaman canggih. Ya. Kalau seperti saya agak bisa ngedit kalau anak-anak yang udah pinter-pinter sekolah kan ngeditnya bagus-bagus. Jadi makin terangsang. Mau diedit gimana, Bang? Mau diedit tambah cakep, Bang. Udah cakep gitu. kayak gini ya. Diedit gimana gambarnya terus videonya itu makin keren gitu. Jadi makin terangsang buat adik-adik terutama. Tapi alhamdulillah semenjak ada Ormas dan SPKSM sama FK Mabes itu gimana ya? Makin banyak lah. Tretan, makin banyak. Pertamanya gak kenal bisa kenal. Iya. Sekarang gini Bang, mungkin ya visi dari SPKSM atau FK Mabes itu untuk kelanjutan yang di Madura itu kan kita tidak menutup kemungkinan ya. Memang ya Madura itu terkenal dengan arogansi mungkin. Ya sedikit-sedikit
ribut kayak gitu. Itu harapannya gimana Bang dengan adanya SPK SM atau kalau FK Mabes kita itu harapannya adanya SPK SMA Mabes hanya satu. Pengen suku Madura itu nggak milih siapa aja, pengen bersatu. Namanya aja Madura Bersatu SPKSM. Dan SPKSM pengennya orang Madura itu bukan cuma terkenal arogannya. Orang Madura itu bisa terkenal intelektualnya juga. Pengen kedepannya itu anggaplah kayak Mbak Mahfud MD lah kita. Ya tapi di balik nanti intelektual tapi juga tidak melupakan budaya. Oh, itu kan kayak gitu. Kita kan sebagai pelestari, tetap kita lestarikan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Termasuk pencak silatnya juga ya Bang. Juga kayak sekarang calok selapen. Oh, Kita apa itu Bang? kembangkan lagi calok yang itu yang panjang, yang nekuk itu kan namanya kalau calok selapan. Ada yang bilang calok monteng. Kita kembangkan lagi biar gak punah. Bukan arek lencor Bang. Ya apa namanya? Yang kayak di Pamekasan. Iya, kan kata orang ada yang bilang calok monteng, ada yang bilang calok selapen, ada yang bilang calok kenapa kata kamu? Arek lencor. Yang lanjut ya, gitu. Yang Itu kan jangan sampai punah karena emang itu memang dari Madura sih ya? asli. Cuman kenapa kok celurit yang terkenal? Permisi ya, ini bukan membahas masalah arogan lah dulu. Ya. Masalah senjata tradisional. Karena dulu Pak Sekira itu memang andalannya dia itu. Celurit itu ya, bukan. Tapi Raden Segoro dulu bukan itu. Kalau Raden Segoro itu apa Bang? Oh, itu panjang nanti kita. Oke, lanjut berikutnya ya. Oke, Ya. janji ya kita tagilan. Lain hari janjinya Bang Oji ya. Insyaallah, Raden Segoro dan tokoh-tokoh pencak silat dan seni budaya yang ada di Madura. Oke. Sekarang gini Bang, pesan-pesan untuk apa namanya? Teman-teman atau adik-adik yang di Madura. Satu pesannya, setinggi apapun ilmu kita, ya, sepintar apapun diri kita, ya kayak tadi, tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Itu aja. Amin. Makasih Bang, makasih banyak ya Bang ya atas sharing-sharingnya, atas nambah ilmunya juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan saudara-saudara kita yang di Madura, yang ada di perantauan juga di mana-mana. Semoga teman-teman Madura atau konotasi orang Madura di mata umum itu semakin menjadi lebih baik. Amin. Ya kan Bang? Siap. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Sukses bro. Sama-sama Bang. Minum dulu Bang. Siap.